Shalom Jemaat GSKI Betani di Surabaya. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Masih Ada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul apa yang dapat kita lakukan melalui doa. Di dalam tema firman Tuhan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Dan hari ini kita akan membahas di dalam bagian yang kedua. Apa yang dapat kita lakukan melalui doa bagian yang kedua. Melalui doa, kita bekerja sama dengan Allah. Yang pertama, Allah telah menetapkan untuk mencapai tujuannya yang tertinggi dengan bantuan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 9, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Jadi Allah bekerja sama dengan kita untuk kemudian menyelesaikan tujuan yang tertinggi, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa. 2 Petrus mengatakan Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Seharusnya setiap kita bangga karena kita bekerja sama dengan Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang luar biasa. Saya melihat kalau ada seseorang, dia bisa bekerja sama dengan orang penting misalnya, orang yang punya jabatan tinggi misalnya. Rasanya dia bangganya luar biasa. Rasanya senangnya luar biasa. Ya, saya pun juga demikian. Tetapi seharusnya hari ini kita lebih bangga karena kita ternyata bekerja sama dengan Allah yang luar biasa. Jadi setiap saudara, kita semua diajak bekerja sama dengan Allah untuk menyelesaikan misi, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Saya percaya setiap kita bisa dipakai untuk memenangkan jiwa. Kemudian yang kedua, kita mungkin tidak mempunyai kecakapan atau keahlian dalam pelayanan tertentu, tetapi dengan doa kita bisa melakukan apa saja. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan Allah. Kita mungkin nggak punya keahlian bermain musik, mungkin keahlian dalam berkhotbah, tetapi dengan berdoa kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mendoakan banyak hal. Ada loh pelayanan doa, mendoakan negara dan bangsa ini, mendoakan pemerintahan, mendoakan gereja-gereja Tuhan, mendoakan para hamba Tuhan. Dan masih banyak yang bisa kita lakukan dengan doa. Itu sebabnya kita jangan berkecil hati. Kita bisa melayani dalam hal berdoa. Pada waktu kita berdoa, untuk apa saja, saya percaya kita sedang bekerja sama dengan Allah. Dan saya percaya doa yang sesuai dengan kehendaknya, maka Allah akan mengabulkan semua doa yang kita naikkan di hadapannya. Kemudian yang ketiga, melalui doa kita dapat bekerja sama dengan Allah di mana saja, kapan saja, dan bagi kebutuhan apa saja. Jadi dengar baik-baik, melalui doa kita bisa bekerja sama dengan Allah di mana saja, dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Tidak dibatasi, harus misalnya di gedung gereja, di tempat ibadah. No, di mana saja kita berdoa, kita bisa berjumpa dengan Allah. Itulah hak yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita diterima dengan baik. Bahkan kapan saja saudara membutuhkan, mau tengah malam, mau pagi, mau siang, kapanpun saudara berdoa diterima. Dan bagi segala kebutuhan, bagi segala keperluan, apapun silakan berdoa. Asal sesuai dengan kehendaknya, pasti Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini kita perlu apa? Kita sedang membutuhkan apa? Berdoalah. Dengan kata lain, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, karena kita anaknya, kita pasti diterimanya dengan baik. Yang keempat, doa kita bisa kemana-mana. Karena doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya teringat Yunus ketika dia masuk dalam perut ikan.
Mari kita perhatikan, Yunus masuk dalam perut ikan. Kemudian ikan besar itu tenggelam. Banyak orang menyebut ikan paus, tapi Alkitab berkata ikan besar. Makanya Yunus berkata, aku berdoa dari dunia orang mati. Sudah berada di dalam perut ikan. Ikan yang besar itu kemudian masuk ke dalam air yang begitu dalam, anggap saja dasar lautan. Makanya Yunus berkata dari dunia orang mati. Rasanya nggak ada harapan, mungkin gelap gulita dan sebagainya. Dari tempat itu, doa Yunus didengar oleh Allah. Bayangkan, dari tempat yang tidak memungkinkan, Allah masih bisa mendengarkan doa Yunus. Jadi saya percaya hari ini, ya waktu kita berdoa, doa kita nggak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara boleh berdoa untuk apa saja. Bahkan kita boleh berdoa untuk teman-teman kita yang jauh di sana, atau saudara-saudara famili kita yang jauh di sana. Allah juga bisa mendengarkan doa kita. Tuhan memberkati. Amin.